Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung dan kita kalkulasikan. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Maka bersyukurlah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Riyadhus Shalihin, kitab yang begitu luar biasa, kitab yang memberikan hidayah irsyad kepada jutaan umat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab itu ada di tengah-tengah kita. Kitab itu ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu marilah kita syukuri. Karena belajar aja itu adalah anugerah. Belajar saja itu anugerah. Lalu bagaimana jika yang kita pelajari adalah salah satu buku terbaik di dunia? Oleh karena itu marilah kita tambah rasa syukur kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan nikmat, tambahan hidayah, dan tambahan keberkahan. Itu yang perlu kita lakukan ketika kita bersama dengan nikmat sebesar ini, nikmat belajar, dan belajar dengan salah satu buku terbaik di dunia. Marilah kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, belajar itu kebutuhan. Kalau kita ingin merubah kehidupan kita, kita ingin menghapus semua catatan-catatan buruk dalam hari-hari kita, maka kuncinya adalah ilmu. Kuncinya adalah ilmu.
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan ucapan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Dimanapun Nabi Isa berada itu isinya kebaikan, dimanapun, dalam kondisi apapun, isinya itu hanya kebaikan. Kok bisa? Mari kita simak keterangan Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa kuncinya adalah mu'alliman lil khair. Karena Nabi Isa senantiasa mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu. Hidup beliau itu isinya ilmu dan ilmu yang diajarkan. Tidaklah berada di sebuah kesempatan atau di sebuah tempat kecuali ilmu yang diangkat. Maka apa yang terjadi? Mubarakan, keberkahan. Jika kita ingin keberkahan dalam diri kita, maka ilmu yang menjadi jawaban. Ketika kita ingin memiliki rumah tangga yang berkah, lagi-lagi isi dengan ilmu. Jika kita ingin keluarga yang berkah, penuhi dengan ilmu. Begitu ilmu tidak ada dan tergantikan dengan hawa nafsu, tergantikan dengan hal-hal duniawi semata, hal-hal yang gak bermanfaat, apalagi maksiat, maka disitulah waktunya keberkahan itu hilang. Maka hadirin Allah muliakan, ingin berkah, isi dengan ilmu. Ingin hidup penuh dengan kebaikan, hiasi dengan ilmu. Maka bersyukurlah ketika pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan dan taufik oleh Allah untuk mempelajari ilmunya melalui salah satu buku yang terbaik. Hadirin Allah muliakan, masih bersama bab kejujuran. Bab kejujuran. Hadis Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad? Tidak lain tidak bukan adalah cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita langsung bersama dengan hadis tersebut. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah. Berkata al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Abu Muhammad adalah kunyah dari cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak asing lagi, Al-Hasan bin Ali. Bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Hasan bin Ali mengatakan, qala hafidhtu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, aku menghafal hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau aku menghafal sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan Anda ke hal yang tidak meragukan Anda. Fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Nabi SAW bersabda, tinggalkan apa yang meragukan Anda ke hal yang tidak meragukan Anda.
Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan, dan kebohongan atau kedustaan adalah keraguan-raguan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadirin Allah muliakan, mari kita sedikit atau sejenak bersama Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, seorang tokoh besar di dalam Islam. Al Imam As-Sayyid, pemimpin anak muda di surga. Amirul Mukminin, lahir di kota Madinah di bulan Sya'ban, sebagian ada yang mengatakan di pertengahan Ramadan, tahun ketiga setelah hijrah. Ketika beliau lahir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW datang. Nabi SAW datang, lalu beliau mengatakan, Aruni ibni, tolong perlihatkan anakku. Maksud anak di sini cucuku. Jadi perlihatkan cucu, saya mau lihat cucu saya. Dan beliau menggunakan kata ibni, artinya anak, tapi juga bisa bermakna cucu. Saking sayangnya Nabi SAW sama cucunya. Masammaitumuh, apa nama yang kalian berikan kepadanya? Jadi ini anak namanya siapa? Anak ini namanya siapa? Kalian kasih nama siapa anak ini? Qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, bapaknya Harb. Namanya Harb, perang. Faqala Nabi SAW, bal huwa Hasan. Lalu Nabi SAW menyatakan, bukan, jangan pakai nama itu, tapi namakan dia Hasan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan dengan sanad yang hasan oleh banyak para ulama. Dia awalnya namanya Harb, tapi Nabi SAW mengganti dengan mengatakan bal huwa Hasan, jangan, tapi beri nama dia Hasan. Jadi Hasan adalah nama pemberian sang kakek sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang mengakekahkan beliau, yang motong kambing. Dan Al-Hasan adalah sosok yang cerdas. Bukan hanya cerdas, matang, dewasa, cinta pada kebaikan. Jadi Hasan ini radhiyallahu ta'ala, orang udah cerdas, matang, dan orangnya tuh suka dengan kebaikan, senang dengan kebaikan. Fasiha, bicaranya fasih, coba. Seorang komunikator yang ulung. Kecerdasan linguistiknya itu luar biasa. Salah satu komunikator terbaik yang dimiliki oleh umat ini. Dan bukan hanya baik, tapi beliau bisa berbicara dengan level tertinggi secara spontanitas. Jadi nggak pakai teks, nggak pakai naskah, spontanitas. Itu Al-Hasan. Itu Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, cucu Nabi SAW, jago bicara dan spontanitas, nggak pakai teks. Dan beliau sangat mirip dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mirip
dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari jemaah sekalian, suatu hari Abu Bakar sholat asar. Lalu setelah sholat asar beliau berdiri bersama Ali bin Abi Thalib, yamsyian. Lalu mereka berdua, Abu Bakar dan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, itu berjalan bersamaan. Fara'al Hasan yal'abu ma'al gulman. Lalu beliau melihat Hasan sedang bermain bersama anak-anak kecil. Hasan masih kecil, main. Fa'akhadahu Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengambil Hasan wa hamalu ala unuqi. Lalu digendong ke lehernya. Kan digendong taruh di atas gitu ya. Wa qala bi abi syabihun bin nabi laisa syabihan bi Ali wa Ali yadhhab. Kata Abu Bakar, ini anak mirip banget dengan Nabi SAW. Nggak mirip dengan kamu, wahai Ali. Jadi ini anaknya lebih mirip kakeknya daripada bapaknya. Kalau bahasa kita gitu, ini mirip, ini kakeknya banget nih, udah plek-plek udah kakeknya. Bukan bapaknya nih. Wa Ali yadhhak. Dan Ali tertawa. Jadi Ali cuma tertawa. Ya. Biasanya hal bercanda yang positif. Dan siapa yang nggak senang jika anaknya dikatakan mirip dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini keluarkan Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Hasan bin Ali ini sangat dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengucapkan Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah wa ahibba man yuhibbuhu. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah menyampaikan, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai cucuku ini Al-Hasan, maka cintailah dia ya Allah. Jadi Allah, aku sangat cinta dengan Al-Hasan, maka cintailah dia ya Allah. Wa ahibba man yuhibbu, dan cintailah setiap orang yang mencintai beliau. Allahu Akbar. Jadi kalau kita mencintai cucu Nabi SAW, Al-Hasan, maka kita masuk ke dalam hadis ini. Nabi doakan semoga Allah cintai kita. Makanya kita harus cinta dengan Al-Hasan, harus cinta dengan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai semua mereka. Itu Abu Hurairah. Begitu mendengar doa di atas, apa kata beliau? Fama kana ahadun ahabba ilayya minal Hasan bin Ali ba'da ma qala Rasulullah SAW maqal. Kata Abu Hurairah, dan tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai dibanding kecintaanku kepada Hasan bin Ali setelah aku mendengar sabda Nabi SAW di atas. Jadi begitu aku tahu sabda itu, Nabi mendoakan semoga Allah mencintai Hasan dan mencintai setiap orang yang mencintai Hasan. Gak ada yang lebih aku cintai daripada Hasan bin Ali. Allahu Akbar. Dan betapa jelasnya kecintaan Abu Hurairah dengan Al-Hasan radhiyallahu ta'ala, kecintaan Abu Hurairah dengan Ahlul Bait radhiyallahu ta'ala anhum. Hadirin Allah muliakan,
kedudukan yang mulia. Kedudukan yang mulia. Maka cintailah Al-Hasan jamaah, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita masuk ke dalam hadis di atas. Dan dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain itu dua pemimpin anak-anak muda di surga nanti. Hasan dan Husain ini dua pemimpin anak-anak muda di surga. Anak-anak muda ahli surga, ini pemimpinnya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Jadi anak-anak muda nih, dia harus ngerti biografinya Hasan dan Husain, karena pemimpin mereka nanti di hari kiamat, di surga nanti. Hasan dan Husain, sayyidah syababi ahli jannah. Hadis Tirmidzi. Dan hadirin Allah muliakan, saat Ali bin Abi Thalib wafat di tahun ke-40 Hijriah, itu ahli Irak membaiat beliau untuk jadi khalifah. Membaiat beliau untuk menjadi khalifah. Tapi singkat cerita, beliau melepas hal tersebut dan beliau berikan kepada Muawiyah. Di tahun 41 Hijriah, agar umat Islam kembali kompak dan bersatu. Maka tahun itu dinamakan Amul Jamaah. Am Jamaah. Am Jamaah itu artinya tahun persatuan, tahun jamaah. Kenapa? Karena Al-Hasan melepas haknya untuk menjadi khalifah dan menyerahkan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah merahmati semua mereka. Kurang lebih di tahun 41 Hijriah. Dan tahun itu dinamakan Am Jamaah. Jadi kurang lebih beliau membuat sebuah keputusan besar yang menyatukan menyatukan seluruh umat Islam. Itu di usia muda. Kurang lebih usia berapa? 38 tahun. Karena lahir di tahun ketiga Hijriah. Maka tidak heran Nabi SAW menyampaikan, inna bani hadha sayyidun wa la'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimatain. Cucuku ini adalah pemimpin, sayyid. Cucuku ini pemimpin sejati, gitu loh. Dan semoga Allah SWT mengislah dua kekuatan besar umat Islam melalui cucuku ini. Dan benar, beliau dengan lapang dada, besar hati menyerahkan. Padahal beliau berhak, dan beliau didukung oleh kekuatan besar. Tapi beliau tidak ingin terjadi konflik horizontal di antara umat. Tidak ingin ada pertumpahan darah di tengah umat. Maka beliau lepas itu.
Bukan karena takut, bukan karena nggak siap, tapi agar umat kembali bersatu, dan tahun itu dinamakan tahun persatuan di usia yang sangat muda. Kurang lebih 38 tahun. Itu kan orang lagi ego-egonya. Enggak lagi ego-egonya sih, tapi susah lah, lagi semangat-semangatnya tuh. 38 tahun ngelepas itu. Makanya tadi kita katakan kan, ini sosok cerdasnya minta ampun, dan di waktu yang sama matangnya luar biasa. Aqilan halimah, cerdas dan matang. Cerdas dan matang. Lu bisa menyatukan dua kekuatan besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada ini pelajaran besar bagi kita. Ada waktunya kita harus mengalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Padahal kalau kita tuntut hak kita bisa, tapi akhirnya banyak yang dikorbankan dan banyak yang menjadi korban. Oke, kita ngalah, nggak usah. Anda aja maju, nggak kasih dia aja. Dan Nabi katakan, inna bani hadha sayyid, cucuku ini sayyid, ini pemimpin sejati. Dan sejarah selalu mencatat keputusan besar beliau, keputusan yang menjadi simbol kedewasaan, kematangan, dan pengorbanan untuk maslahat yang lebih besar. Hadirin Allah muliakan, beliau wafat, ada yang mengatakan di tahun 49, ada yang mengatakan di tahun 50, ada yang mengatakan di tahun 51. Beliau wafat di kota Madinah dan dikubur di Baqi'. Dan ketika beliau wafat, Abu Hurairah itu nangis dan berseru, berteriak, ya ayuhan nas, matal yawma hibbu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, wahai manusia, hari ini kecintaan Rasul SAW telah wafat. Jadi hari ini sosok yang sangat dicintai Nabi SAW telah wafat. Maka semua menangis. Ya anak-anak, ya perempuan, ya laki-laki nangis. Cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadirin Allah muliakan, mari kita bersama dan menikmati pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, ulama kita menjelaskan bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seorang muslim memperhatikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Al-Hasan radhiyallahu ta'ala mengatakan, hafidhtu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku menghafal sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu beliau menyebutkan da'ma ya ribuk dan seterusnya. Ini menunjukkan perhatian dari beliau secara khusus dan para sahabat secara umum terhadap sabda-sabda Nabi dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah seorang Muslim harus bersikap. Dia harus punya perhatian dengan sunnah Nabi SAW. Dia harus punya perhatian dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Nabi SAW bersabda, "Nadharallahu mra'an sami'a minna haditha fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu." Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar hadis dariku, dari kami, lalu ia menghafalnya, menjaganya, sampai ia sampaikan ke pihak lain. Semoga orang ini Allah berikan cahaya. Jadi ini sebuah motivasi dari Nabi SAW. Makanya itu yang dilakukan oleh Hasan Hafidhu radhiyallahu ta'ala menyampaikan, aku hafal nih sebuah hadis. Ini hadisnya. Da' ma yarib ila ma la yarib. Fa inna sidqa tumanina wal kadhiba riba. Itu pelajaran. Pelajaran yang kedua. Hadirin Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita cara bersikap yang benar, cara bersikap yang ilmiah, yaitu meninggalkan sesuatu yang meragukan ke hal yang tidak meragukan. Jadi kalau ragu-ragu tinggalkan itu. Ragu-ragu itu 50-50 secara umum ya. Kondisi 50-50. Ragu-ragu tinggalkan dan pilih yang tidak ragu-ragu. Ini kaidah. Ini cara berpikir ilmiah. Ini karakter ilmiah. Tinggalkan yang ragu-ragu dan pilih yang tidak ragu-ragu. Di antara para ulama, di antara contoh yang diberikan para ulama, misalnya, apabila kita sedang sholat zuhur misalnya, lalu kita ragu-ragu, ini udah rakaat keberapa ya? Udah rakaat keberapa nih, gitu lah. Rakaat ketiga atau rakaat keempat? Maka kaidahnya adalah pilih rakaat berapa? Ragu-ragu nih. 3 atau 4 ya? 3 atau 4? Aku nih 3 atau 4? Kalau mungkin kasihkan doa ketika sujud misalnya. Ini sekarang nih rakaat ketiga atau rakaat keempat? Terapkan hadis ini. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan ke hal yang tidak meragukan. Kalau opsinya, keraguannya 3 atau 4, kira-kira yang meragukan rakaat keberapa? Hadirin, kalau kita ragu-ragu ini 3 atau 4, maka dalam bahasa yang lain, kita ragu-ragu pada rakaat keempat, dan kita yakin ini rakaat ketiga, gitu loh. Itulah masalah lain. Jadi yang meragukan itu rakaat keempat. 3 atau 4 ya, 3 atau 4. Berarti Anda yakin ini 3. Yang Anda ragu-ragu ini 4 atau bukan. Maka tinggalkan 4, pilih 3. Tinggalkan 4, pilih 3. Ragu-ragu 2 atau 3 ya. Tinggalkan 3, pilih 2. Jelas? Atau misal pada saat tawaf. Ini putaran ke-5 atau ke-6 ya. Pada dasar, dalam bahasa lain, itu kita yakin 5 dan yang kita ragukan 6. Maka tinggalkan 6, pilih 5. Tinggalkan 6, pilih 5. Itu konsepnya. Tinggalkan yang meragukan ke arah yang tidak meragukan. Jelas? Jadi yang meyakinkan bilangan terkecil, yang ragu-ragu yang lebih besar, gitu aja. Itu salah satu contoh. Jadi kalau sekali lagi, kalau kita sholat asar, kita ragu-ragu 3 atau 4,
Pilih apa? Pilih 3. Pilih 3. Ini rakaat kedua atau ketiga ya? Pilih kedua. Jelas jamaah? Atau kita ragu, atau ada orang ragu-ragu, ini rakaat pertama atau keempat ya? Pilih mana? Ini kelewatan. Masa ragunya 1/4? Jauh banget gitu loh. Kelewatan banget nih orang. Kalau ragu-ragu itu 3/4, 2/3, 1/2. Ini ragu-ragu 1/4, subhanallah. Jadi hadirin Allah muliakan, pilih yang meyakinkan dan tinggalkan yang ragu-ragu. Dan gak usah lama-lama. Semakin kita terhambat di situasi seperti itu, syaitan semakin bermain dengan kita, semakin bermain, dibuat inilah itulah. Maka udah, ini aku ragu-ragu nih, langsung pilih yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Itu poinnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan masih banyak contoh-contoh tentang masalah ini. Yang jelas ini kaidah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tinggalkan yang ragu-ragu dan pilih yang yakin. Udah gitu aja. Dan gak usah ribetin segala macam. Udah tinggal pilih, kita lanjutkan kehidupan kita. Kita lanjutkan aktivitas kita. Dan ragu-ragu itu tidak bisa dijadikan alasan untuk bertindak atau bersikap atau melakukan manuver dan seterusnya. Karena dalam ilmu usul fikih kita baru diberikan lampu hijau untuk melakukan manuver, untuk melangkah, untuk bertindak, untuk bersikap jika kita sampai pada titik al-yakin atau al-ilmu atau al-dhan al-ghalib, ghalabatul dhan. Kalau kita bicara angka, kalau nggak dapat data dan argumentasi 100% valid A1 atau nggak sampai 100% tapi sudah sampai pada dugaan kuat karena angkanya misal 70%, 80%, nggak sampai 100% tapi banyak indikator yang menguatkan, maka silakan melangkah dengan data seperti itu. Tapi kalau datanya masih 50-50, jangan melangkah. Makanya katanya dakma ya ribuk, tinggalkan yang meragukan, tinggalkan yang 50-50. Itu kaidah bersikap. Ada orang mau pindah rumah, ada 2 opsi. Yang satu dipastikan lokasinya tidak banjir atau kemungkinan besar tidak banjir karena dengan segala indikator. Yang satu 50-50 nih, banjir nggak ya, dengan beberapa data. Seterusnya ada data, jadi 50-50. Dan kita memang ingin pindah dengan faktor pentingnya adalah tidak banjir, maka yang 50-50 tinggalkan dulu, cari yang meyakinkan bahwa ini nggak banjir. Jadi jangan gambling 50-50. Itu di antara contoh dari banyak sekali contoh masalah ini. Hadirin Allah muliakan. Lalu berikutnya, pelajaran berikutnya, dan ini inti dari hadis ini dan kenapa hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab jujur. Karena Nabi SAW bersabda, fa inna sidqa tuma'nina wal kadhiba riba. Karena kejujuran adalah ketenangan. Kejujuran adalah ketenangan. Dan kebohongan adalah kegalauan, keraguan-raguan, ketidaktenangan. Hadirin Allah muliakan, inilah salah satu alasan mengapa kita harus jujur. Karena jujur adalah ketenangan.
Jujur adalah ketenangan. Dan kebohongan hanya akan membuat hidup kita galau, gak tenang, ketakutan, khawatir. Dan itu real. Ingin hidup yang tenang, walaupun mungkin kita gak kaya, walaupun kita tidak bergelimang harta, walaupun kita disingkirkan dari sebuah posisi dan jabatan karena kejujuran kita, tapi kita akan memiliki hidup yang tenang. Dan sikap-sikap kita itu akan menunjukkan sikap orang yang tenang. Bersikapnya tenang, bicaranya tenang, gak meledak-ledak, gak temperamen, tenang. Fa inna sidqa tuma'nina. Kejujuran adalah ketenangan. Gak terprovok, dicela, diserang, tenang. Kenapa? Jujur, nggak ketakut-takutan. Makanya kita lihat orang jujur, Anda kok diserang ini atau difitnah ini kok tenang aja? Ya memang saya nggak melakukan apa-apa, saya tenang aja. Tapi kalau ternyata benar atau itu sesuatu yang dia lakukan tapi dia bohong, dia kan ketakutan, khawatir tersingkap dan kebongkar semua kebohongannya. Saya lihat orang jujur tenang. Hadirin Allah muliakan. Kita ambil satu contoh dalam Al-Quranul Karim. Satu contoh yang luar biasa. Lihat bagaimana kejujuran itu sama dengan ketenangan. Ketika Allah berfirman tentang salah satu manusia paling jujur di dunia, mari kita buka surat Maryam ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wahai Muhammad, wahai Rasul, ceritakanlah tentang kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Allah perintahkan Nabi kita untuk menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Innahu kana siddiqan nabiyya. Karena sosok ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah seorang siddiq. Masih ingat hadis kemarin? Fa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sesungguhnya seseorang yang senantiasa jujur dalam setiap bicara, jujur dalam setiap bersikap, jujur dalam setiap melangkah, maka apabila dia kontinyukan kejujuran dan dia jadikan itu sebagai pola kehidupan dia, jujur, maka ia akan mendapatkan titel di sisi Allah sebagai siddiqa. Dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiq. Dan kita lihat titel yang sama disematkan oleh Allah ke Nabi Ibrahim. Coba kita lihat lagi ayatnya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Siddiq. Karena dia orang yang siddiq dan nabi di waktu yang sama. Berarti Nabi Ibrahim itu jujur dan jujur. Siddiqah. Karena hanya orang yang senantiasa jujur yang Allah kasih titel As-Siddiq. Allah kasih gelar As-Siddiq.
Beliau jujur. Lalu mari kita lihat dampak kejujuran dalam jiwa beliau, dalam sikap beliau, dalam tutur kata beliau. Jujur adalah ketenangan. Mari kita lihat bagaimana dampaknya. Kita lanjutkan ayat ke-42. Idh qala li abi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah ketika beliau berbicara dengan ayahnya. Ya abati, Allahu Akbar. Lihat orang jujur. Ya abati. Abati itu bahasa tinggi untuk panggilan kepada orang tua. Ya abati. Wahai ayahku. Dalam terjemahan mungkin biasa saja, tapi dalam bahasa Arab abati ini kalimat sapaan yang tinggi, yang bagus. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, dan tidak dapat menolong engkau sedikit pun juga? Gak ada manfaatnya. Lihat santunnya, lihat orang tenang, cara bicaranya aja tenang, dan kalimat yang dipilih pun tenang. Kenapa engkau menyembah seperti itu? Kita lanjutkan ayat ke-43. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai abati, wahai ayahku. Lagi-lagi abati. Lagi-lagi beliau memanggil abati. Mengapa? Mohon maaf, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepada engkau. Yang tidak datang kepada engkau. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Kata sebagian para ulama tafsir, mari kita simak, kita renungkan apa yang diucapkan Nabi Ibrahim. Beliau katakan, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Itu dijelaskan sebagian ulama tafsir seperti Al-Imam As-Sa'di. Itu kalimat sopannya minta ampun, dan menunjukkan ketenangan Nabi Ibrahim dalam berbicara. Beliau tidak menggunakan kalimat lain seperti ya abati ana alim wa anta jahil. Ayah, aku yang berilmu, kamu tuh bodoh, atau engkau tuh bodoh. Atau Nabi Ibrahim nggak mengatakan laisa indaka minal ilmi syai'. Ya, engkau tuh nggak punya ilmu sama sekali gitu loh. Atau ayah, aku ini berilmu, engkau tuh nggak punya ilmu. Aku alim, engkau jahil atau bodoh. Enggak. Tapi beliau menggunakan kalimat telah sampai kepada aku ilmu yang belum sampai kepada engkau. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan engkau ke jalan yang lurus. Tenang. Kalimat yang menunjukkan ketenangan, kesantunan. Kenapa? Jujur. Kita lanjutkan lagi ayatnya. Ya abati la ta'budu syaitan. Wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirahmani asiyya. Karena syaitan itu durhaka kepada Allah yang maha pengasih. Jadi jangan beribadah kepada syaitan.
Karena syaitan itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang yang beribadah kepada selain Allah, sejatinya dia beribadah kepada syaitan, kata para ulama. Tapi lihat bagaimana Nabi Ibrahim menjelaskan, ini syaitan nih, gitu loh. Syaitan itu durhaka ya, gitu loh. Syaitan itu durhaka. Jangan ikuti syaitan. Jangan ikuti syaitan. Jadi beliau ingin pakai bahasa halus banget. Yang durhaka itu sebenarnya hukum asalnya itu syaitan. Jadi ayah jangan ikutin syaitan, gitu loh. Beda ya dengan kalau kita mengatakan ayah ini yang salah, ayah yang salah. Enggak. Ayah yang bermaksiat, ayah yang durhaka. Nabi Ibrahim nggak mengatakan bahasa begitu. Nabi Ibrahim gunakan bahasa syaitan yang durhaka, syaitan yang maksiat. Ya, jangan ikutin syaitan. Jangan menyembah syaitan. Syaitan ini maksiat dan durhaka. Lihat perbedaannya. Dan bagaimana kalimat yang melambangkan ketenangan Nabi Ibrahim sehingga membuat atau memilih setiap kata dengan tepat. Lalu beliau lanjutkan lagi, ya abati inni akhafu an yamassaka adzabu minar rahman. Wahai ayahanda, inni akhafu an yamassaka adzabu minar rahman. Aku tuh khawatir banget engkau akan terkena azab dari Ar-Rahman. Fatakuna li syaitani waliya. Sehingga engkau menjadi temannya syaitan. Lihat bahasanya tuh halus banget. Anya masaka, mas kan, mas saya kan secara bahasa kan bisa kita artikan menyentuh. Jadi beliau nggak pakai dibakar, disiksa. Aku khawatir engkau tersentuh azab lo ya. Lalu lihat pemilihan nama Allahnya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Karena ini bicara antara anak ke ayah. Allah punya nama, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah punya banyak nama. Kita disuruh mengihsa 99 nama. Tapi begitu anak berhadapan dengan orang tuanya, nama yang sang anak pilih adalah Ar-Rahman. Ya, aku khawatir banget engkau tersentuh azab Ar-Rahman. Lihat bagaimana kejujuran itu membuat perbedaan. Udah bahasanya santun banget dan menunjukkan ketenangan. Apa respon ayahnya? Mari kita simak ayat berikutnya. Qala aragimun anta an alihati. Ayahnya pun merespon. Nah, apakah engkau membenci sesembahan-sesembahanku, wahai Ibrahim? Jadi, wahai Ibrahim, apakah engkau membenci sesembahan-sesembahanku? La illam tantahi. Kalau engkau nggak berhenti ngomong seperti ini, la arjumannak. Aku akan rajam engkau anakku. Subhanallah. Wahjurni maliya. Dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Udah jangan urusin lah. Tinggalkanlah ayahmu ini. Udah jangan bicara-bicara lagi. Ya Allah, udah bahasanya santun, baik, tenang. Direspon begini. Ar-ragibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau membenci sesembahan-sesembahanku? La illam tantahi la arjumannak. Kalau engkau nggak berhenti bicara, kalau engkau nggak berhenti berdakwah, aku akan rajam kamu. Mau dirajam, jamaah? Dirajam.
Udah tinggalkan ayahmu inilah, udah tinggalkan, kalau nggak usah udah tinggalkan aja. Subhanallah. Coba gimana kita berusaha tenang dakwahin orang tua, sabar, pilih bahasa yang santun, langsung diskak begitu sama ayah kita. Jadi kamu nggak suka dengan ibadah yang ayah selama ini lakukan, pokoknya diem ya. Kalau kamu nggak diem, bapak rajam kamu. Oh, sepaneng kita, gaya muda kita keluar. Ayah ini dasar, bukannya berterima kasih punya anak yang soleh seperti aku, yang suka berdakwah, rajin menabung, tidak sombong. Belum, nggak ada hubungannya juga. Harusnya ayah bersyukur dong. Aku ini doain ayah setiap tahajud, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu ini aku dapatkan dari ayah, mau dirajam, begitu ya, mau dirajam. Aku mau keluar dari rumah ini. Dan drama queen hadirin sekalian. Enggak. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim merespon ayahnya. Lihat. Sosok yang sangat jujur ini, apa responnya? Mari kita lanjutkan ke ayat 47. Qala salamun alaik. Allahu Akbar. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik. Nabi Ibrahim mengatakan, semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada engkau, wahai ayahanda. Wih, luar biasa. Lihat, diprovok, dicela, tidak terpancing, tetap tenang. Fa inna sidqa tuma'nina. Jujur itu ketenangan. Sekali lagi, awal dari ayat ke-47 ini adalah ayat ke-41 tadi. Innahu kana siddiqan nabiyya. Innahu kana siddiqan. Nabi Ibrahim itu siddiq dan nabi. Ketika direspon seperti itu, lihat bahasanya, qala salamun alaik. Berkata Nabi Ibrahim, semoga keselamatan senantiasa terlimpah kepada engkau ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan beristighfar, memohon ampun kepada Rabbku untuk engkau, wahai ayah. Untuk engkau. Allahu Akbar. Untuk engkau. Dan Rabbku selalu sayang kepada diriku, selalu penyantun terhadap diriku. Siapa di antara kita merespon orang tua kita seperti ini? Aku tuh udah keburu emosi, Ustadz. Tenang dong, kan gitu ya nasihatnya. Ya kita tuh harus tenang ngadepin orang tua. Aduh berat, Ustadz. Coba evaluasi kejujuran kita selama ini. Jangan-jangan karena kita nggak jujur. Jangan-jangan karena kita tidak jujur atau belum jujur. Dan ingat, jujur yang paling penting adalah jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak kita ingin masuk surga? Benar nggak kita ingin mencari ridho Allah? Kalau benar, kalau kita jujur saat kita mengatakan ingin mencari wajah Allah dan ridho Allah, maka kita akan berusaha mengucapkan kalimat yang baik. Karena Allah suka dengan kalimat yang baik. Maka kita akan berusaha tenang, minta pertolongan kepada untuk tenang, karena Allah suka dengan ketenangan. Dan kita tidak marah-marah, karena Allah benci dengan marah-marah, kecuali marah karena Allah. Nabi bersabda, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Ini semua tentang kejujuran. Kenapa kita gampang terpancing? Karena kita merespon segala sesuatu nggak tenang. Akhirnya emosi, kalimatnya kasar. Lihat Nabi Ibrahim, mau dirajam sama bapaknya, la arjumannak,
Responnya apa? Salamun alaik. Semoga keselamatan senantiasa meliputi engkau, wahai ayah. Sebagian ulama tafsir ketika mentafsirkan ini apa kata? Sataslam min khitabi iyyaka bisyatam wa sab wa bima takrah. Kata Nabi Ibrahim maksudnya itu kan bahasa simpelnya ya. Kalau kita baca tafsirnya, sebagian ulama mengatakan ya. Jadi kan ayahnya bilang, pokoknya kalau nggak berhenti ayah rajam ya, dan tinggalkan ayah. Kata Nabi, ya, engkau akan senantiasa selamat dari sikap dan tutur kata tajam yang mungkin atau bisa jadi terucap dari anakmu ini. Jadi engkau akan selamat dari sikap yang gak nyaman, dari kalimat yang tidak nyaman, dari ayahmu, dari anakmu ini, gitu, dari anakmu ini. Jadi ya, kamu akan selamat dari semua sikap atau kalimat yang tidak nyaman dari anakmu. Artinya, engkau mau ngomong apapun, aku akan bersikap baik kepada engkau. Salamun alaik. Jadi bukan semoga keselamatan kepada engkau titik, hanya basa-basi, enggak. Kita kan suka salam basa-basi gitu ya. Kalau yang orang bener sih awalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu habis itu diserang. Kenapa antum begini? Kenapa lu begini? Lu pakai otak dong, dan seterusnya. Padahal awalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti assalam semoga keselamatan melimpah kepada engkau. Jadi setelah kita mengatakan semoga keselamatan terlimpah kepada engkau, di kalimat berikutnya dia nggak selamat dari kalimat kita, dia nggak selamat dari jempol kita, basa-basi, nggak jujur. Nabi Ibrahim enggak, ya, engkau akan selamat dari semua kalimat tidak enak atau sikap yang tidak enak dari anakmu ini. Subhanallah, bisa begitu ya. Jadi engkau mau ngomong apapun, mau setajam apapun, la arjumanak itu kan tajam ya, cukup kasar, saya rajam kamu. Engkau akan selamat dari kalimat yang tidak nyaman dari yang mungkin saya ucapkan. Artinya saya nggak akan ucapkan itu. Yang aku lakukan adalah sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan senantiasa memintakan ampun kepada Rabbku. Aku akan senantiasa memintakan ampun. Lalu ditenangkan ayahnya, innahu kana bi hafiyya. Allah itu sangat sayang loh sama aku. Itu kan sebuah kalimat positif ya. Jadi kayak kita nggak, tenang aja ya. Ya kalau ayah nggak terima, aku akan mintakan ampun. Dan Allah tuh sayang banget loh sama aku. Artinya insya Allah bisa deh. Aku optimis bisa gitu. Jadi kasih semangat. Itu bisa gitu tuh orangnya, subhanallah. Ya makanya Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ulul azmi minar rusul, bapaknya para nabi dan rasul. Itu tenangnya luar biasa. Kenapa bisa setenang itu? Innahu kana siddiqan nabiyya. Kembali ke ayat ke-41. Karena ini kan ayat-ayat satu konteks. Karena beliau adalah sosok yang sangat jujur dan beliau seorang nabi. Jadi kalau ingin menjadi orang yang tenang ngadepin istri, tenang menghadapi suami, tenang menghadapi berbagai macam persoalan, nggak terpancing. Dan kalau misalnya agak nggak nyaman, segera bisa di take over lagi, dinetralkan lagi dengan ketenangan. Maka jujurlah. Khusus dan yang terpenting jujur kepada Allah.
Karena setiap orang yang jujur kepada Allah pasti jujur dengan makhluk, tapi belum tentu sebaliknya. Belum tentu sebaliknya. Kejujuran adalah ketenangan. Dan kebohongan, kegalauan. Maka kalau hidup kita sering galau, berarti ada kebohongan yang kita buat. Tapi aku gak pernah bohongin suamiku, aku gak pernah bohongin istriku, aku gak pernah bohongin anak-anak. Dalam bisnis, aku gak pernah bohongin klienku, pembeliku. Oke. Bagaimana dengan bohong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernah gak kita bohong dengan Allah? Dan rasanya kotak itu yang harus kita evaluasi. Hadirin yang Allah muliakan, fa inna sidqa tumanina, jujur itu ketenangan. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan mengampuni segala khilaf dan dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.